Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alifami SPDI. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS pada pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan lanjutan tugas agenda pertama. Ini merupakan tugas kedua tentang analisis isu-isu kontemporer. Pertama, isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Pada sekarang ini yang termasuk isu-isu kontemporer adalah pertama, korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangkaian mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Kedua, narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, daya rangsang, serta menyebabkan kecanduan yang penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Ketiga, terorisme dan radikalisme. Kata radikalisme sering diartikan sebagai pemahaman yang menyimpang. Bahkan, seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, istilah radikalisme menjadi landasan bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum. 4. Money laundry. Praktik ini sering disebut dengan tindak pidana korupsi. Tujuan paling utama praktik money laundry ini adalah menyamarkan asal-usul uang seolah-olah berasal dari aktivitas legal. Kemudian yang kelima, proxy war. Merupakan perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war perang tidak tampak yang menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Yang kedua, bagaimanakah sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Sebagai ASN, kita dihadapkan pada pengaruh, baik yang datang dari eksternal ataupun internal, yang semakin lama semakin mengerus berbagai pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Maka, sikap atau perilaku yang harus kita lakukan adalah pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia melalui lembaganya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan hakikat yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tata nilai pemerintah negara yang sah. Yang kedua, menunjukkan hasrat untuk maju dengan senantiasa belajar untuk mendapatkan informasi baru, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Ketiga, menunjukkan kesediaan secara aktif melibatkan diri bersama Polri, TNI, dan aparatur lain dalam upaya penanggulangan bencana alam yang dialami masyarakat, serta turun tangan langsung sesuai dengan kapasitas dan kewenangan. 4. Memberikan pelayanan publik secara profesional, bersemangat, tulus, dan santun dengan senantiasa menunjukkan sikap jujur, arif, dan rendah hati. Kelima, menunjukkan semangat perubahan serta kesediaan untuk melakukan pembaharuan dan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik di lembaga masing-masing maupun antar lembaga. Yang ketiga adalah teknik menapis isu dengan metode USG. Dalam teknik USG terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami. A, yaitu urgensi, itu seberapa mendesak isu tersebut perlu dibahas. B, serius, yaitu seberapa seriuskah isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah. C, kro,
yaitu seberapa kemungkinan-kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu menjadi makin memburuk kalau dibiarkan. Kemudian kita akan lihat di sini ada bentuk penskoran atau bentuk penilaian dengan rentang angka 1 sampai angka 5. Angka 5 diberikan terhadap kasus yang sangat gawat atau sangat mendesak. Angka 4 diberikan terhadap kasus yang gawat atau mendesak. Angka 3 diberikan kepada kasus yang cukup gawat atau cukup mendesak. Sementara angka 2 diberikan terhadap kasus yang kurang gawat atau kurang mendesak. Dan angka 1 diberikan kepada kasus yang tidak gawat atau tidak mendesak. Kemudian, berdasarkan temuan atau pengalaman penulis, setelah beberapa bulan berada di SDN 03 Sariak Lawe, maka ditemukanlah beberapa isu. Kurangnya ada 3 isu yang dicoba untuk menganalisanya. Melalui matrik USG ini, kita akan lihat pertama, isu atau permasalahannya adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, rendahnya hafalan peserta didik dalam menghafal juz amma kelas 4, 5, dan 6 di SDN 03 Sariak Lawe. Ketiga, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang menjadi prioritas yang sangat urgen yang perlu kita kembangkan adalah kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ya, berdasarkan analisis USG yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa isu mengenai kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran memiliki peringkat tertinggi dengan skor 14 poin. Dasar pertimbangannya adalah kegiatan belajar mengajar monoton dan tidak menggunakan media pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga hampir semua peserta didik kurang aktif saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Apabila isu tersebut tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada aspek kehidupan dan hasil penilaian pendidikan agama Islam. Demikianlah pemaparan saya mengenai tugas agenda pertama tentang analisis isu-isu kontemporer. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.